Shalom, Ibu Bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 dalam ibadah keluarga. Saya berharap Ibu Bapa dan saudara-saudara berada dalam kondisi yang sehat, selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaan-Mu bagi kami. Dan berkat-berkat-Mu yang senantiasa menopang kehidupan kami. Di dalam ibadah keluarga ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menaungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu ini maupun seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga di dalam hikmat dan pengertian dari Tuhan, kami boleh mendalami kekayaan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 11 yang menyatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Allah, tujuan ideal dari perkawinan adalah untuk membangun sebuah keluarga yang utuh, rukun, harmonis, dan bahagia sampai maut memisahkan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa di dalam keluarga atau menjalani kehidupan perkawinan ada saja masalah-masalah yang dihadapi. Bisa masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah ketidaksetiaan, dan juga masalah kekerasan dalam rumah tangga, serta hubungan atau komunikasi yang buruk antara suami dan istri. Dan hal-hal ini yang kemudian bisa memicu terjadinya perceraian. Ternyata perceraian juga merupakan salah satu masalah di tengah-tengah kehidupan jemaat di Korintus dalam sebuah kehidupan perkawinan. Dan karena itulah Rasul Paulus menulis pasal 7 ini untuk menjelaskan kehidupan perkawinan Kristen menurut Tuhan. Karena itu di dalam ayat yang ke-10 Rasul Paulus menulis kepada orang-orang yang telah kawin atau telah menikah. Dikatakan, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan. Itu berarti bahwa ini merupakan perintah dari Tuhan, bukan perintahnya Paulus atau bukan perintah manusia. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Bahwa seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jika dia akhirnya bercerai, maka dia tidak boleh kawin lagi dengan orang lain atau justru berdamai kembali dengan suaminya atau hidup bersama lagi. Biasa kita kenal dengan istilah rujuk. Hal yang sama juga berlaku dengan suami, bahwa suami tidak boleh menceraikan istrinya. Firman Tuhan menegaskan, bahkan memerintahkan setiap suami istri, setiap orang yang sudah menikah dalam bacaan ini, bahwa mereka harus tetap bersatu sampai maut memisahkan. Jika ada masalah dalam perkawinan, pilihannya adalah tidak boleh bercerai. Atau sebaiknya memilih rujuk atau berdamai. Dalam pembacaan ini, upaya berdamai di ayat sebelumnya, yaitu ayat yang kelima, bisa ditempuh dengan pertama, memisahkan diri sebentar dalam waktu tertentu atas kesepakatan bersama untuk berdoa
Dan yang kedua berarti berdoa. Memisahkan diri untuk sementara, berpisah untuk sementara atas kesepakatan bersama dengan tujuan yang kedua, yaitu berdoa. Berdoa berarti mengambil waktu dan kesempatan supaya Roh Kudus berbicara di dalam diri orang tersebut. Berdoa merupakan sikap merelakan diri untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang Dia inginkan atas masalah yang sedang dia hadapi di dalam keluarga. Jadi dia berdoa untuk membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupannya agar dia boleh mengerti, dia boleh mendengar dan mengerti kehendak Tuhan, apa yang ia harus lakukan untuk menyelesaikan persoalan di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Sehingga upaya damai itu, upaya bersatu kembali itu bisa terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang sulit untuk membangun kehidupan yang utuh, rukun, bahagia, atau harmonis sampai maut memisahkan. Namun yang lebih sulit lagi adalah mengampuni atau memaafkan pasangan yang sudah berbuat jahat atau menyakiti perasaan pasangannya, baik dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau perbuatan yang buruk, pengkhianatan kepada pasangannya, dan lain sebagainya. Sebagai manusia normal, keinginan yang kuat pastilah bercerai karena ada perasaan terluka, tersakiti, dibohongi, dikhianati, harga diri yang jatuh, dan banyak hal yang kemudian membuat orang memilih untuk bercerai daripada berdamai. Tetapi Tuhan dalam pembacaan ini bukan hanya mengingatkan, tetapi memerintahkan kita bahwa Dia tidak menginginkan perceraian. Dia tidak memperbolehkan suami dan istri bercerai. Tuhan memerintahkan supaya suami istri berdamai jika ada masalah di dalam keluarga. Tuhan menginginkan kesatuan, bukan perceraian. Matius 19 ayat 6 menyatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jika perceraian tetap menjadi pilihan suami atau istri atau bersama-sama mereka memilih untuk bercerai, maka kata Tuhan dalam Matius 19 ayat 8, itu terjadi karena ketegaran hatimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Artinya Tuhan tidak memerintahkan hal itu terjadi, tetapi karena keinginan manusia, kehendak manusia, maka kemudian perceraian itu terjadi. Artinya itu kehendak dirimu sendiri, keinginanmu, hawa nafsumu, dan bukan keinginan atau kehendak Tuhan. Mengapa Tuhan menginginkan perdamaian atau hidup damai dan kesatuan dalam keluarga? Karena Tuhan menginginkan keluarga Kristen bersaksi tentang kekudusan hidup dalam keluarga atau dalam perkawinan. Karena Tuhan menginginkan suami istri bersaksi tentang bagaimana membangun kehidupan keluarga dalam upaya-upaya untuk tetap saling setia dan saling mengasihi satu dengan yang lain sampai maut memisahkan. Tuhan ingin suami istri bersaksi tentang kerukunan dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tuhan ingin keluarga menjadi saksi, menjadi alat berkat di tangan Tuhan
di tengah-tengah kehidupan bersama dengan masyarakat di lingkungan mereka tinggal. Lalu bagaimana melakukan upaya berdamai dengan orang yang sudah menyakiti kita, apalagi suami atau istri sendiri? Ada 4 langkah. Yang pertama, sesuai dengan 1 Korintus 7 ayat 5 tadi, berdoa. Memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus menguasai diri, menguasai hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita. Agar kita mampu untuk mengendalikan diri dan dikendalikan oleh kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, utamakan kehendak Tuhan. Rela dan taat melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak sendiri. Itu berarti kita berusaha untuk menaklukkan diri kita kepada kehendak Allah. Mengalahkan kedagingan, mengalahkan hawa nafsu, mungkin juga kemarahan, kekecewaan kita, dan juga sakit hati kita selama ini. Yang ketiga, mengingat hal-hal baik yang sudah dilakukan bersama-sama. Mengingat peristiwa-peristiwa indah yang sudah dilalui bersama-sama. Tidak mungkin tidak ada hal baik dari pasangan. Tidak mungkin tidak ada peristiwa indah yang sudah dilalui bersama. Salah satunya adalah kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarga. Bahkan hasil-hasil perjuangan yang selama ini dilakukan secara bersama-sama. Yang keempat, memaafkan, mengampuni, dan kemudian bersama-sama. Ini penting. Bahwa maaf itu memang penting, tapi jauh lebih penting harus diikuti bersama-sama, membangun komitmen dan kepercayaan untuk saling setia dan mengasihi dalam kondisi apapun, serta tidak mengulang kesalahan yang sama. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi melakukan hal ini pasti sangat sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Karenanya diperlukan kerendahan hati. Kita minta kuasa Roh Kudus, kita minta Tuhan selalu menuntun kita untuk menguasai seluruh hati dan pikiran kita. Sehingga dengan rendah hati kita bisa saling menerima, kita bisa saling memahami, kita bisa saling mengampuni, dan terutama mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan agar kita dapat berdamai dengan siapapun, khususnya pasangan kita, walaupun mungkin dia sudah menyakiti, mengkhianati, dan mengecewakan kita. Karena ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu juga berarti kita sedang melakukan upaya-upaya untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan hari ini, sehingga tujuan ideal dari perkawinan, yaitu membangun kehidupan keluarga yang utuh, yang harmonis, yang rukun dan bahagia sampai maut memisahkan, bisa terjadi. Ingatlah, sesuatu yang sangat sulit kita lakukan. Tetapi ketika kita melakukannya untuk taat dan tunduk pada kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mempersiapkan caranya, menuntun kita pada jalannya, sehingga upaya damai itu bisa terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, seperti biasa bahwa dalam ibadah keluarga sebaiknya, apalagi dalam kondisi seperti ini, ibu bapak berkumpul di dalam keluarga, dan temanya juga tentang berdamai di dalam keluarga, maka sebaiknya ada diskusi pada ibadah keluarga pada saat ini. Ada 2 pertanyaan yang bisa dijawab. Yang pertama, masalah berat apa yang pernah dihadapi di dalam keluarga? Masalah-masalah berat apa yang pernah dialami atau dihadapi di dalam keluarga? Dan bagaimana cara
mengatasinya sehingga masalah-masalah yang berat itu bisa selesai. Yang kedua, selama masa tinggal di rumah saja di masa pandemi COVID-19 ini, apa usaha yang telah dilakukan atau akan terus dilakukan untuk membuat keluarga menjadi keluarga yang kuat, rukun, damai dan harmonis, atau untuk memperkuat dan merukunkan kehidupan keluarga. Selamat berdiskusi Ibu Bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.